itu akan meningkat sehingga terjadi glomerular hipertrofi dan epithelial injury. Ya, besar gitu loh darah yang masuk ke ginjal, sebenarnya semakin besar yang harus difiltrasi oleh glomerulus, sementara fungsinya menurun. Nah, akan mengakibatkan glomerular hyaline deposition. Jadi ada yang mengendap, ada yang nggak absorpsi, ada yang harusnya dikeluarkan tapi nggak dikeluarkan. Terjadilah lama-kelamaan terjadi glomerulosclerosis. Lalu mengakibatkan progression of kidney disease, artinya ada peningkatan pada gangguan fungsi ginjal. Ini yang bagian uh, glomerular blood flow. Tapi kalau yang capillary pressure atau tekanannya yang tinggi, kalau tekanan yang tinggi tadi kan aliran darahnya tinggi nih. Kalau yang satunya tinggi, contohnya pada kasus sih. Nah, itu akan melakukan epithelial injury, berarti adanya pembuluh darah endotel itu mengalami luka karena besarnya tekanan yang diberikan oleh si glomerulus tadi yang harusnya dia di tekanannya tapi dia tinggi. Ya, jadi protein contohnya nih akan mengakibatkan urea karena proteinnya kan harusnya diserap kembali nih, diambil kembali oleh tubuh, tapi ini nggak diambil kembali, malah akhirnya keluar dari tubuh atau keluar lewat urin, makanya protein urea. Jadi kalau ada hematuria, proteinuria, albuminuria, itu gangguan fungsi ginjal, tanda-tanda gangguan fungsi ginjal. Karena protein hemat itu adalah darah kan, protein, darah, dan albumin itu merupakan makromolekular dalam tubuh. Dia besar dalam tubuh tuh dia komposisinya besar atau bentuk molekulnya besar. Sementara glomerulus itu kecil saringannya. Kalau sampai bisa melewatin glomerulus, protein, albumin, dan darah itu bisa melewati atau hemoglobin bisa melewati si ginjal, berarti ada bolong ginjal itu ada filtrasinya tuh bolong gitu atau glomerulusnya tuh udah rusak filtrasinya karena yang besar-besar aja mampu dilewatin gitu, mampu terlewat di ginjal, harusnya nggak boleh. Oke, karena adanya GGK maka akan menurunkan eritropoietin sehingga eritropoietin ini adalah pembentuk sel darah merah. Kemudian kalau sel darah merah pembentuknya turun maka hemoglobinnya juga akan turun. Maka kalau hemoglobin turun maka nggak ada yang mengikat oksigen di dalam HB itu kan hemoglobin fungsinya mengikat oksigen. Maka tidak ada pengikatan oksigen di hemoglobin sehingga terjadi anemia. Makanya pasien GGK rata-rata pasiennya adalah anemia. Terjadi retensi garam dan air. Karena apa? Karena harusnya garam dan airnya itu kalau retensi itu harusnya dia keluar, tapi ini nggak keluar. Ya tadi karena filtrasinya rusak. Ada yang bisa dikeluarkan, ada yang nggak bisa dikeluarkan. Karena saking banyaknya, glomerulus nggak mampu mengeluarkan semuanya, akhirnya yang harusnya dikeluarkan dia nggak keluarin. Sehingga terjadi peningkatan vasokonstriksi atau terjadi peningkatan tekanan darah. Sekresi kalium yang harusnya kalium dikeluarkan, dia nggak dia keluarin nih karena filtrasi tadi gangguan ginjal, jadi harusnya keluar dia nggak bisa keluar, yang harusnya nggak dikeluarkan dia keluarin karena terjadi gangguan tadi. Kemudian GFR turun meningkatkan ureum dan kreatinin. Nanti akan meningkatkan produksi HCl atau H+ di lambung sehingga mengakibatkan mual muntah. Makanya pasien yang GGK, ureumnya tinggi, kreatinina tinggi, itu ada mual muntahnya. Oke, gejalanya, gejalanya beda-beda ya. Umumnya stage 1 sampai stage 3 tidak bergejala, tapi kalau stage 4 sampai stage 5 baru ada timbul gejala. Mulai dari lelah, lesu, kebingungan mental, artinya dia itu bisa aja nggak sadar. Bisa aja dia ada pasien yang CKD stage 5, saking tingginya ureumnya, saking tingginya kreatininnya, pasiennya tuh bisa bangun dari tempat tidur terus dia jalan-jalan sendiri tanpa dia sadarin. Jadi kayak orang kebingungan, kayak orang gangguan mental gitu. Karena apa? Karena ureum itu mengganggu sistem saraf pusat. Jadi semakin tinggi kadar ureum dalam tubuh, itu bisa mengganggu keseimbangan sistem pusat. Jadi pasiennya bisa nggak sadar tiba-tiba atau dia teriak-teriak sendiri padahal dia nggak sadar kalau dia teriak-teriak atau dia ngomongnya ngatur
Biasanya kalau pasien CKD stage 5 tuh omongannya ngelantur, nggak jelas ngomongnya. Kemudian sesak napas, mual muntah, pendarahan, anoreksia, kalau nafsu makan, gatal. Gatal ini kan karena toksin di dalam tubuhnya banyak nih nggak dikeluarin. Jadinya gatal-gatal. Penambahan berat badan ini karena cairan, volume cairannya berlebih. Harusnya kan dikeluarkan, dia nggak dikeluarin. Makanya penambahan berat badan. Tapi bukan 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 ini ya, bukan BB sebenarnya, tapi penambahan berat badan karena kelebihan cairan gitu. Neuropati perifer atau nyeri pada kaki. Jadi kakinya tuh sering kesakit di bagian paling sakit. Kemudian si dingin, dia nggak biasanya edema, pembengkakan, baik pada kaki, tangan, muka, bengkak semuanya itu bisa terjadi seperti itu. Karena dua, kemudian perubahan produksi urin, jadi harusnya urin itu biasanya sehari mungkin 400 ml, tapi dia cuma bisa 100 ml keluarnya karena gangguan pada ginjalnya. Jadi kalau ginjal terganggu, itu sama sekali nggak bisa bekerja. Kalau stage kayak yang harusnya mampu ginjal tuh memfiltrasi segala zat racun, dia nggak mampu memfiltrasi, akhirnya udah semua masuk ke dalam tubuh, jadinya produksi urinnya rendah dan ada busa di urin itu karena adanya biasanya keton urin, ada protein urin, ada albumin urin, nah itu berbusa urinnya. Ini klasifikasinya, jadi kita baca dari yang grade, dari yang kategori GFR. Untuk yang kategori GFR itu ada grade 1, 2, 3A, 3B, grade 4, dan grade 5. Grade yang paling berbahaya itu adalah grade 4 dan grade 5. Jadi kalau sudah grade 4 dan grade 5, ini udah pasti obat-obat mereka udah sangat riskan karena fungsi ginjalnya udah menurun 50%. Kalau yang grade 1, 2, 3 ini masih bisa untuk ditolerir. Jadi masih obat-obatan nggak perlu di adjustment dosis biasanya, tapi kalau udah grade 4 ke 5 perlu adjustment dosis. Untuk yang kategori berdasarkan GFR, ada lagi kategori berdasarkan albumin. Jadi kalau ada albuminuria atau albumin dalam urin, dia ada 3 kategori. A1, A2, A3, jika dia kurang dari 30 mg per milimol atau 3 miligram per milimol itu masuk kategori 1 masih, berarti aman masih. Tapi kalau dia lebih dari 300, jadi di albumin di urin tuh sampai 300 miligram per desiliter atau 30 miligram per milimol, maka itu dikatakan gangguan fungsi ginjal. Dia di stage 3A, 3B, stage 4, dan stage 5. Jadi hati-hati nanti pemilihan klasifikasinya bisa dari albuminuria atau dari GFR. Ini yang ini dari Kedoki yang saya kasih kalian itu guideline-nya udah saya kasihkan guideline tadi pagi. Jadi ini adalah kriteria dari CKD, eh, pemeriksaan rutin selama 3 bulan. Jadi orang CKD itu nggak bisa kalau hari ini dicek nih, hari ini cek GFR, ternyata dia 15 mili per menit. Ternyata dia 15 mili per menit, dia grade 4. Oh, kamu CKD nih, Bu. Kamu harus hemodialisis. Oh, Bu, kamu CKD, kamu harus minum obat. Itu nggak bisa begitu, tapi pemeriksaannya harus selama 3 bulan. Minimum 3 bulan diperiksa secara berturut-turut. Nah, tandanya adalah kalau selama 3 bulan terdapat satu atau lebih gejala ini atau satu atau lebih tanda pemeriksaan ini, maka itu dikatakan CKD. Albuminurianya lebih besar sama dengan 3 miligram per milimol. Bulan pertama tuh, terus pas bulan ketiga masih sama lebih dari 3 juga, berarti bisa dikatakan pasiennya CKD. Tapi kalau bulan pertama tinggi, bulan kedua nggak tinggi, ketiga nggak tinggi, ya udah berarti bukan CKD. Jadi dia harus selama 3 turut-turut. Kemudian urin sedimen abnormalitas, berarti dia adanya ketidaknormalan pada sedimentasi urin. Biasanya ada pengendapan atau ada proteinuria, ada albuminuria, ada hematuria, kayak gitu. Kemudian gangguan elektrolit. Jadi pasiennya hiperkalemi, hipernatremi, hiperfosfat, hipermagnesemia. Nah,
Dia gangguan elektrolit yang berlebihan sehingga mengakibatkan selama 3 bulan berturut-turut maka bisa menjadi penentu atau penegakan diagnosa pasiennya CKD. Kemudian struktur abnormal ini berdasarkan USG atau imaging yang lainnya. Kemudian adanya history kidney transplantation. Jadi kalau ada pasien yang dia udah gangguan fungsi ginjal sebelumnya, kemudian dia menjalani transplantasi ginjal, lalu mungkin 4-5 tahun kemudian dia CKD lagi. Nah, itu karena ada faktor sejarah pernah transplantasi ginjal sebelumnya. Kenapa bisa transplantasi ginjal masih menyebabkan resiko CKD? Karena namanya transplantasi semuanya sesuai dengan kondisi tubuh. Tapi kalau pasiennya masih punya riwayat hipertensi, pasiennya masih ada diabetes, pasiennya masih ada penyakit-penyakit faktor resiko tentang gangguan fungsi ginjal, maka walaupun dia mau transplantasi 3-4 kali pun ya tetap akan terjadi GGK di kemudian hari karena dia punya riwayat GGK gitu. Kemudian peningkatan dari GFR, jadi kategorinya ada di grade 3 dan grade 5. Untuk GFR kita lihat di tabel kedua. Ini tabel kedua untuk GFR ada G1 sampai G5. Nanti kalian tinggal hitung aja di kasus kalian yang kalian dapatkan GFR-nya itu kelas berapa. Apakah pasien GFR dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, atau kelas 5. Hitungannya udah ada saya jelasin nanti. Pakai rumus Cockcroft-Gault ya. Nanti di sini tinggal kalian lihat kalau dia grade 1 berarti jika GFR-nya lebih besar sama dengan 90 dia normal, berarti nggak perlu ada adjustment dosis atau nggak perlu penyesuaian dosis. Berarti pasiennya normal aja ginjalnya, bukan CKD. Jadi tata laksana terapinya tata laksana pasien terapi biasa, bukan tata laksana terapi pasien CKD. Untuk grade 2 dia ada peningkat. Dia ada sedikit penurunan fungsi GFR. Kemudian grade 3 dia dari ringan ke sedang penurunan fungsi GFR-nya. Grade 3B dia dari sedang ke berat. Grade 4 dia mulai penurunan fungsi ginjal yang berat. Grade 5 itu adalah penurunan fungsi ginjal berat sekali atau kegagalan fungsi ginjal. Jadi dari yang normal atau dia masih high filtration glomerulus, artinya masih laju filtrasi glomerulusnya masih tinggi, berarti bagus. Nah, kalau grade 2 udah ada penurunan ringan. Grade 3 ringan ke sedang, grade 3B dari sedang ke berat, grade 4 itu penurunan fungsi ginjal berat, grade 5 kegagalan fungsi ginjal, artinya sudah gagal. Ini yang ginjal normal, kalian lihat sendiri glomerulusnya tidak ada tidak ada penyempitan. Jadi ini glomerulus tidak ada penyempitan glomerulus, jadi semuanya aman-aman aja. Kemudian ini yang mild, ringan. Ini yang moderate, mulai ada penyempitan glomerulus, baru ini yang severe. Jadi udah tidak ada lagi. Di sini udah bolong-bolong di sini. Kalau di aslinya dia ntar begini gambarannya. Praktikum. Gambarnya begini nanti. Oke. Ini pemeriksaannya, ada yang pemeriksaan urin, laboratorium, fisik, dan pemeriksaan radiologi. Untuk urinalisis itu yang dicek albuminuria, hematuria, dan proteinuria. Untuk pemeriksaan lab darah itu ureum dan kreatinin beserta nilai BUN. Untuk pemeriksaan fisik biasanya tanda-tanda fisik mual muntah, kemudian nyeri punggung kayak gitu. Kemudian pemeriksaan radiologi adalah USG ginjal. USG ginjal syaratnya ada di sini sesuai dengan PNPK gangguan fungsi ginjal. Jadi nggak bisa semua pasien di USG ginjalnya. Jadi ada syaratnya. Kemudian ini pemeriksaannya. Jadi nanti kalian disuruh hitung GFR. Ini GFR rumusnya. 140 dikurang umur dikali BB dibagi 72 dikali serum kreatinin. Kalau wanita itu 0 dikalikan 0,85. Ini kan GFR pria nih yang di tabel.
Nah, nanti kalau yang wanita, pasiennya wanita, kalian kalikan 0,85. Itulah nilai GFR-nya. Satuannya apa? Satuannya mili per menit per 1,72 meter persegi. Satuannya ini loh, kayak satuannya ini. 60 mili per menit per 1,73 meter persegi. Itu satuannya. Kemudian ini nilai normal pemeriksaan fungsi ginjal, urinalisis, berat jenis spesifiknya, kemudian deskripsinya, pH-nya harusnya berapa, di sini ada semua. Harusnya sedimen urinnya negatif atau tidak, harusnya RBC, WBC, sel epitel, bakteri, kristal itu harusnya nggak ada. Tapi dia ini ada nih pasiennya, berarti ada sesuatu kan, berarti ada masalah di ginjalnya. Kemudian ini kreatinin normal 0,6 sampai 1,3. Kalau CLCR itu rata-rata pria itu 0,9 sampai 1,3, wanita 0,6 sampai 1,1. Atau kreatinin ya. Ini sama aja, ini kreatinin darah, ini kreatinin urin. Kemudian albuminuria kalau 30 sampai 300 masih stage awal, stage 1, stage 2, stage 3 masih ringan. Istilahnya dia normal, ringan, moderate lah. Masih. Kalau lebih dari 300 dia penyakit ginjal tahap lanjut yaitu sudah stage 4 dan stage 5. Ini nilai BUN. BUN itu blood urea nitrogen. Jadi di sini artinya ada darah dalam urin dan ada nitrogen. Darah itu kan nggak mungkin dalam urin harusnya. Nggak mungkin kencingnya berdarah kan tidak boleh. Nah, berarti ada sesuatu di ginjal yang mengakibatkan kencingnya jadi berdarah. Kemudian nitrogen. Nitrogen itu juga zat sisa dari ginjal atau zat sisa buangan hasil metabolisme yang harusnya dia diolah kembali di ginjal dan kembali ke tubuh. Tapi kalau sampai dia keluar dari tubuh berarti kebocoran ginjal terjadi. Karena dia nggak boleh keluar, harusnya kan dia makan molekul. Protein urea kurang dari 150 mg per hari, ini nilai-nilai normalnya. Oke, kategori kerusakan ginjal dari CLR dari serum bedakan sama serum kreatinin. CLR itu yang nih LFG, LFG atau laju filtrasi glomerulus ini CLCR. CLCR mili per menit. Kalau serum kreatinin itu miligram per desiliter, dia SRCR. CLCR sama SRCR. Clearance kreatinin ini menandakan laju filtrasi glomerulus. Kalau serum kreatinin menandakan kadar kreatinin di dalam serum darah. Laju filtrasi glomerulus menandakan fungsi ginjal. Ya, ini ada dua klasifikasi yang berbeda. Goal treatmentnya mencegah perkembangan AD, meminimalkan perkembangan atau keparahan komplikasi. Terapinya ada dua, boleh non farmakologi sama terapi farmakologi. Untuk non farmakologi olahraga, turunkan BB jika obesitas, berhenti merokok dan minum alkohol, diet rendah sodium, kemudian diet protein juga. Terapi farmakologinya penyesuaian dosis jika ada obat-obat yang mengganggu fungsi ginjal. Ini obat herbal dan obat yang berpotensi toks atau racun bagi ginjal. Ini berdasarkan GFR. Jadi kalau kalian punya kasus nanti kreatininnya 12, dia stage-nya 4. Berarti rencana tata laksana terapinya apa? Persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Nanti ini adalah rencana terapi untuk masing-masing. Oke, ini farmakoterapi CKD. Ini kalian bisa lihat dari targetnya aja, target dari per 0,8 mg per kilogram per hari. Ini restriksi dari nutrisi. Berarti kalian boleh memberikan nutrisi diet protein kepada pasien CKD minimal itu 0,8 mg per kilogram berat badan per hari. Itu udah harus segitu diet proteinnya.
Kemudian untuk pasien yang tekanan darah berarti harus ditambahkan obat golongan beta blocker. Kalau salah ini. Kalau misalnya dia CRCl-nya kurang dari 30 mili per menit, boleh ditambahkan loop diuretik. Loop diuretik itu furosemid atau diuretik kuat. Furosemid ditambahkan tiazid atau metolazon. Ini pasien yang hipertensi. Kemudian bahkan beta blocker, klonidin, minoxidil atau alpha blocker. Jadi kalian bisa menambahkan obat-obatan hipertensi sesuai pilihan terapi. Bisa furosemid, bisa ditambahkan beta blocker atau klonidin alpha blocker. Kemudian untuk yang proteinuria itu ditambahkan ACI dan atau ARB. Kalau proteinuria treatmentnya adalah ACI atau ARB. Ini sama aja, ini hipertensi on CKD. Jadi kalau hipertensi pada pasien CKD itu kita lihat kalau dia albumin urinnya lebih dari 30 atau albuminuria, kan tadi albumin urinnya lebih dari 30, berarti dia mikroalbumin. Misalnya ya, nih. Mulai dengan dosis rendah ACI atau ARB. Gunakan hati-hati pada GFR di bawah 30. Kontrol tekanan darahnya di 110 sampai 70. Ulangi 2-4 minggu penggunaannya. Jadi evaluasi 2-4 minggu. Kemudian jika urin albuminnya urin albuminnya itu lebih dari 30 mg per 24 jam atau turun 30-50%. Terus ternyata tidak ada perubahan dari ini, naikkan dosisnya. Jadi dari sini tidak ada perubahan, berarti naikkan dosis ACI ARB. Kemudian kalau misalnya tekanan darahnya tidak terkontrol, masih kurang dari 130/60, ternyata dia masih tinggi. Kalau tinggi, maka cek tekanan darahnya lagi selama tiap 3 bulan. Kemudian kita amatin dengan tata laksana hipertensi. Yaitu kita lihat di GNC, itu GNC kalau misalnya di atas 130/80, apa yang harus dilakukan? Ikutin aja guideline ini kalau ada hipertensi on CKD. Ini CKD komplikasi, ada penggunaan ACI, ARB, dan sodium glucose cotransporter 2 inhibitor atau SGLT2I. Ini digunakan untuk semua pasien CKD dengan proteinuria. Jadi ada pasien CKD, terus proteinuria, maka pengobatannya ACI atau ARB atau SGLT2I. Boleh diberikan ini. Salah satunya aja, nggak usah semuanya. Kemudian Kedigo merekomendasikan pengobatan dengan ACI atau ARB pada pasien CKD dengan diabetes, hipertensi, serta albuminuria. Jadi kalau ada pasien proteinuria, albuminuria, diabetes, hipertensi, first line-nya ACI atau ARB. Intinya kalau pasien CKD, first line-nya adalah ACI atau ARB. Kalau ada keadaan asidosis metabolik, dikasihnya bikarbonat. Ini penggunaan obatnya, jadi ada beberapa obat CKD yang bisa dibaca, ada kalsium karbonat, natrium bikarbonat, asam folat. Ini cara pakai obatnya dan efek samping. Kemudian, nah ini adalah penjelasannya. ACI itu digunakan untuk mengurangi tekanan darah di ginjal dan mengurangi albuminuria. Ini obat first line terapinya. Jadi ACI atau ARB merupakan first line terapinya. Kalian boleh pakai ACI, boleh pakai ARB. Kalau pakai ACI, monitoring serum potasium. Pakai ARB, monitoring serum kalium. Jadi harus kalian sama aja kan sodium, potasium. Jadi kalian boleh pilih salah satu. Mau pakai ACI atau pakai ARB. Ini adalah first line terapinya. Kemudian kalau sudah dikasih ACI ARB, ternyata masih tekanan darah pasien masih tinggi, boleh kita kasih kalsium channel blocker dan antagonis reseptor aldosteron. Tapi di sini lihat, kalau antagonis reseptor aldosteron, spironolactone, tidak selektif.
Jadi yang dipilih adalah eplerenon. Masalahnya eplerenon kita nggak punya obatnya. Yang ada spironolakton. Makanya spironolakton ini sangat jarang digunakan pada pasien CKD karena dia sangat banyak efek samping yang terjadi pada pasien CKD. Jadi nggak dipakai karena dia nggak selektif. Dia cuman bisa mengeluarkan kalium, tapi dia nggak bisa mengeluarkan yang lain-lain. Kemudian diuretik yang dilihat adalah yang sering dipakai Tiazid sama loop diuretik. Kalau Tiazid dipakai itu jika GFR-nya 30 mili per menit atau kategori grade 1 sampai grade 3 atau stage 1 sampai stage 3. Tapi kalau pasien kalian stage 4, stage 5 jangan pakai Tiazid, percuma. Karena dia kan sedikit cairannya akan keluar cuma sedikit. Sementara kita butuh yang diuretik cepat atau diuretik yang kuat untuk mengeluarkan banyak cairan di pasien. Jadi kalau pasien kalian grade 4, grade 5, pakailah yang loop diuretik. Atau nama obatnya furosemid. Digunakan untuk yang kurang dari 30 mili per menit. Ini diabetes pada GGK. Di sini yang rekomendasi untuk CKD yang mana sih? Yang direkomendasikan adalah liraglutid nih, no adjustment dose. Kalau tulisannya not recommended in chair 50 mili berarti jangan dipakai untuk pasien CKD. Not recommended in chair kurang dari 30 mili jangan dipakai untuk pasien CKD, kan not recommended. Glimepiride aman, Glimepiride aman karena dosisnya 1 mg untuk CL kurang dari 22. Berarti kalau pasiennya CKD stage 4, stage 5 masih boleh dikasih glimepiride dengan dosis 1 mg. Yang paling aman apa sih? Yang paling aman adalah linagliptin, alogliptin, karena nggak perlu adjustment dosis. Kalau nggak perlu adjustment dosis berarti aman digunakan untuk pasien gangguan fungsi ginjal. Sitagliptin juga aman, tapi kita lihat dia harus ada adjustment dosis. Kalau dia adjustment dosis itu penyesuaian dosis ya. Penyesuaian dosis untuk pasien gangguan fungsi ginjal. Artinya obat-obat tersebut kalau diberikan dalam dosis yang tidak sesuai atau berlebih malah memperburuk kerja ginjal. Makanya harus disesuaikan. Untuk statin, yang paling aman apa? Yang paling aman adalah atorvastatin. Boleh digunakan pada semua kasus pasien gangguan fungsi ginjal. Yang nggak aman apa? Yang nggak aman adalah simvastatin. Dia cuma pada pasien yang severe kidney atau pada pasien yang gangguan fungsi ginjal tahap akhir, dia cuma boleh diberikan 5 mg. Obatnya itu 10 mg, 20 mg. Dia cuma boleh diberikan setengah tablet, berarti 5 mg aja. Rosuvastatin masih bisa 10 mg per hari. Pravastatin masih bisa 10 mg. Lovastatin masih bisa asal nggak lebih dari 20 mg. Fluvastatin masih bisa diberikan asal tidak lebih dari 40 mg. Yang paling tidak boleh diberikan untuk pasien CKD adalah simvastatin. Dia cuma boleh 5 mg. Lebih dari 5 mg tidak direkomendasikan. Atorvastatin yang paling aman. Jadi kalau ada pasien CKD dengan ada gangguan dislipidemia, aterosklerosis, kasih aja atorvastatin udah paling aman. Diet rendah protein. Diet rendah proteinnya ini adalah 0,55 sampai 0,60 gram protein per kilogram berat badan per hari. Untuk pasien yang diabetes itu adalah 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Kenapa harus ada diet rendah protein? Karena tadi supaya tidak ada protein urea, supaya protein itu tidak tembus atau tidak masuk ke dalam ginjal, jadi nggak kelebihan protein. Semakin besar protein dalam tubuh, maka semakin rusak ginjalnya nanti. Terus dia nutrisinya dari mana? Nutrisinya dari karbohidrat, dari lemak, itu yang ditambah. Nah, ada protein-protein yang boleh untuk pasien gangguan fungsi ginjal, ada yang nggak boleh. Jadi harus dikasih diet rendah protein. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, tapi boleh cuman diet rendah protein. Harus ada pengurangan. Ini DIRD atau drug induced renal disease. Jadi ini salah satu pemicu gangguan fungsi ginjal baik AKI maupun CKD. Udah pernah saya jelaskan di AKI juga. Jadi
Nanti caranya bagaimana kalau ada yang DIRD, pastikan resepnya aman. Kemudian tidak ada obat yang merusak ginjal. Kalau ada obat yang merusak ginjal, langsung hentikan obat tersebut. Lakukan penyesuaian dosis dan pantau fungsi ginjal. Kalau obatnya nggak bisa dihentikan, sesuaikan dosisnya. Nanti kalian dapat kasus kalian ada nggak tuh yang obat-obatan yang drug induced renal disease. Nanti cara penyelesaiannya seperti ini. Oke, ini obat-obat yang dihindarin. Jadi ini ada daftar obat yang harus dihindarin. Jadi tidak boleh diberikan. Ada Bu, ada ACI nih. ACI kan nggak boleh. ACI itu kalau untuk AKI dia tidak boleh. Kalau CKD dia boleh. Kalau AKI nggak. Jadi lihat kasusnya. Kasus kalian apa? Kasus kalian AKI atau CKD? Oh, kasus saya CKD Bu. Ya udah berarti nggak masalah dong sama AKI sama ACI dan ARB. Dilihat kasusnya ya. Kemudian ada furosemid. Nih, furosemid juga Bu, loop diuretik, berarti nggak boleh untuk pasien gangguan fungsi ginjal. Lihat, renal toksisitasnya apa? Renal toksisitasnya furosemid adalah akut interstitial nephritis. Berarti pada kasus yang akut interstitial nephritis yang dia nggak boleh diberikan. Pada pasien yang CKD, ya tetap boleh diberikan. Gitu. Ya, ini ada semua obat-obat yang gangguan fungsi ginjal, tinggal kalian baca. Ini RRT ini yang renal replacement therapy. Jadi semua pasien yang stage 5, yang GFR-nya kurang dari 15 itu harus direkomendasikan untuk mengikuti program renal replacement therapy. Renal replacement therapy ini adalah terapi pengganti ginjal. Ada 3, ada dialisis, ada hemodialisis, peritoneal dialisis, dan juga transplantasi ginjal. Tapi ada syarat yang harus dilakukan, yaitu syaratnya ini. Jika mau melakukan dialisis, ada syarat yang saya merahin ini syaratnya. Kalau nggak sesuai ini nggak bisa. Oke, kemudian ini harus diberikan konseling pasien yang mau dilakukan dialisis karena ada kerugiannya. Keuntungannya ya banyak, keuntungannya pasiennya memperpanjang masa hidup, cairannya, udemnya keluar, toksinnya keluar, tapi kerugiannya apa? Kerugiannya pasiennya harus bolak-balik rumah sakit, resiko infeksi, resiko sakit pada vaskuler atau pemasangan alat dialisis. Itu banyak resikonya, tapi juga keuntungannya juga banyak. Ada hemodialisis, ada peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis ini yang di perut, jadi dia di rumah aja gitu, nggak harus ke rumah sakit. Dia alatnya dibawa kemana-mana. Peritoneal dialisis ini alatnya dibawa terus di tubuh pasien. Jadi dia dialisisnya melalui perut. Transplantasi ginjal, ya ini donor ginjal. Ini monitoring evaluasi sama aja seperti yang AKI. Jadi AKI CKD monitoring evaluasinya sama. Ini konseling pasien CKD. Kenapa dikonseling? Karena kalau pasien CKD itu pasien yang kronis. Kalau pasien kronis maka harus dikonselingkan. Ini konselingnya seperti ini. Nanti kalian tinggal baca konselingnya. Nanti kalian tinggal masukkan ke dalam SWAP kalian. SWAP monitoring KIE kan? Ada KIE kan di sana? Nah, kalian harus masukkan ini. Oke, itu aja. Ini referensinya. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita ke kasus? Sebelum saya kasih kasusnya, ada pertanyaan? Nanti saya ke lab, tapi saya dulu, apa namanya, saya kasih materinya dulu. Ada yang mau kalian tanyakan, tidak ada yang kalian tanyakan, nanti saya share kasusnya. Nanti waktu ngerjakan kasusnya 1,5 jam, terus setengah jam kita diskusi. Kita dulu, teman. Ide amat. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya ke kasus,
Udah ya. Kalau nggak ada, saya langsung share kasusnya. Bentar. Saya share ke temannya ya kasusnya ya. Bentar, mana sih? Ih, banyak. GGK dan ini saya kirim PPT-nya ke temannya. Kemudian saya kirimkan juga kasusnya. Oke, silakan di-share dulu ke teman-temannya. Kita baca kasusnya sama-sama. Ini apa nih ya? Oke, saya udah kirimkan ke Jahratun. Coba silakan Jahratun kirimkan ke teman-temannya. Kita baca kasusnya sama-sama. Kasusnya tidak begitu susah. Saya udah bagikan PPT-nya. Oke, ini ya. Udah kelihatan ya share screen kasusnya. Jadi kasusnya adalah Tuan SY, usia 60 tahun, BB 55 kg, tinggi badannya 165 cm, masuk rumah sakit melalui IGD dengan keluhan lemah anggota badan, mual, sakit kepala, sesak nafas kurang lebih seminggu. Berdasarkan hasil wawancara keluarga, pasien memiliki riwayat hipertensi 5 tahun terakhir. Riwayat pengobatan tidak diketahui karena pasien mengaku tidak rutin konsumsi obat, jadi pasiennya udah lupa obatnya. Mungkin dia pernah mengkonsumsi obat sebelumnya, tapi beberapa tahun terakhir dia udah nggak konsumsi lagi, sehingga dia tidak mengetahui obat apa yang dia konsumsi terakhir kali, karena pasiennya tidak rutin mengkonsumsi obat. Pasien didiagnosa CKD stage 5 dengan hipertensi. Analisis kasus tersebut berdasarkan metode SWAB. Hasil pemeriksaan fisiknya tekanan darahnya 150/80, nadi 100 kali per menit, respirasi 30, suhu 37. Di sini tekanan darahnya tinggi, berarti kalian harus cari terapi hipertensi untuk pasien dengan CKD. Pemeriksaan labnya, ureumnya 160, kreatininnya 5 mg. Kalian harus hitung GFR-nya berapa. Dengan rumus Cockcroft Gold tadi, ada di PPT rumusnya seperti apa. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumus, dia GFR-nya berapa mili per menit, kemudian dia masuk stage berapa. Kemudian pasiennya ternyata albuminuria dan proteinuria juga. Nah, masuk nggak sih ini kriteria kalau dia albuminuria lebih dari 300, kan ini 400 ya, berarti dia lebih dari 300 mg atau lebih dari 300 mg per milimol. Berarti pasiennya udah masuk dalam kategori apa? Gitu ya. Ini per milimol. Per milimol. Kemudian terapi yang diberikan adalah NaCl, primperan, ketorolac, furosemid, sama Volavit. Ini terapi yang diberikan sama dokternya. Nah, analisis kasusnya, terapinya udah benar apa tidak? Kemudian bagaimana tata laksana hipertensinya karena tekanan darahnya tinggi. Jadi bagaimana tata laksana hipertensi? Bagaimana tata laksana untuk mengatasi ureum, kreatinin, albuminuria, dan proteinuria pasien.
Ya, itu kasus kalian. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 1,5 jam. Kalau ada yang bertanyakan, silahkan. Saya ada di Zoom. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian kerjakan kasusnya.